anti-aging deputy yang pada cakep-cakep dan keren-keren. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat keren yang hampir semua wanita setelah pubertas mempunyainya. Apa itu dia? Ya, jadi sering tertukar ya antara selulit dan stretch mark. Stretch mark itu kan stretch mark, jadi dia ada di perut atau di paha pada orang-orang, pada wanita yang selesai melahirkan biasanya, atau pada pria juga bisa yang tadinya kurus terus atau menggendut. Nah, kulitnya itu terstretch, warna putih-putih ya, merah dulu setelah itu putih, yang nama latinnya adalah stria atau strie kalau banyak, itu stretch mark. Tapi apabila selulit itu membutuhkan pemeriksaan sedikit. Jadi kita berdiri biasanya ada di paha dan langsung terlihat pada grade tertentu. Apabila telah parah dia akan terlihat. Tapi kalau belum parah biasanya berdiri dan dicubit dulu. Nah, nanti terlihatlah yang berlekuk-lekuk, yang tidak rata, yang namanya pudorams atau kulit jeruk. Jadi dia berlubang-lubang seperti itu. Sebetulnya kalau kita bilang racun nanti kesannya kok racun ya, oh jadi aku keracunan, seperti itu tidak. Tapi kita memang menggunakan terapi yang namanya detox untuk mengurangi terjadinya selulit itu. Karena selulit itu sebetulnya adalah peradangan kronis yang terjadi pada lemak tersebut. Jadi lemak ada sel lemak, kemudian terbagi dengan septa. Septa itu seperti jaringan ikat, dan lemak-lemak ini protrude, jadi dia dapat menjorok ke depan sehingga keluarlah bampi-bampi itu dan seratnya pun menjadi makin tebal. Betul banget, karena biasanya selulit ini juga tergantung dengan perkembangan hormon. Ya, apabila terjadi ketidakimbangan hormonal, di mana pada wanita misalnya ya terjadi ketidakimbangan hormonal, maka selulit ini akan makin menjadi, karena itu selulit terjadinya setelah puberti dan sangat jarang selulit pada laki-laki ya, hampir tidak ada. Nah, di sini ya, semua macam krim akan dicoba dan dioles. Tapi sebetulnya krim itu kita harus yakin bahwa krim itu akan terabsorpsi dengan baik. Jadi biasanya kalau kita di klinik-klinik yang estetik atau wellness atau anti-aging, kita akan menawarkan beberapa modalitas tergantung dari berat ringannya selulit si pasien tersebut. Karena kan grade-nya ada grade 1, ada grade 0, ada grade 1, grade 2, grade 3, seperti itu. Jadi tidak bisa serta-merta hanya dengan krim yang misalnya mengandung kafein, yang dan mengandung zat-zat yang dapat menumbuhkan kolagen. Hanya itu saja, tergantung jenis krimnya, apakah bisa menyampai ke lapisan yang kita perlukan, juga tergantung dari keadaan selulitnya. Jadi kita memerlukan modalitas yang cukup banyak, misalnya dengan peralatan, ada yang dengan suntikan yang betul-betul, atau ada yang dengan mesoterapi, atau yang dengan misalnya untuk massage ya, massage yang seperti lymph drainage massage. Ya, sebetulnya tidak ada selesainya kita membahas dengan selulit dan segala kompleksitasnya ya, dan sebel ya kalau memang ada selulit itu kita para wanita. Dan tentunya itu juga mungkin membutuhkan tindakan semacam subsisi yang sebaiknya dilakukan oleh memang dokter yang berkompetensi. Jadi karena subsisi itu mirip tindakan bedah ya. Jadi yang sedikit dengan kanul untuk mensubsisi dan mungkin memberikan filler setelahnya. Jadi tolong apabila ingin berusaha untuk mendapatkan terapi tentang selulit, datanglah ke memang yang betul-betul ahli dan kompeten dan cukup berhati-hati untuk melakukannya. Karena kita tahu beberapa saat yang lalu ada suntikan untuk selulit yang sudah rupanya mendapat izin, bukan di Indonesia tapi di luar negeri, tetapi kemudian perusahaan itu sendiri yang menarik injeksinya kembali. Seperti itu. Jadi be wise, be happy, be nice, and be pretty. See you next time.